Wabarakatuh. Selamat sore kepada khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, juga kepada masyarakat di Kalimantan Tengah, dan kepada pemirsa. Kita berjumpa di podcast, mungkin ini podcast yang pertama kali live ya, untuk membahas mengenai persiapan pemilihan umum di tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan kali ini kita hadirkan narasumber kita dari KPU, salah satu komisionernya yaitu Pak Wendy SSH. Beliau nanti akan kita tanya jawab, kita tanya mengenai persiapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kemudian mengenai, kita juga akan membahas mengenai masalah pemilih kebetulan di Kabupaten Kota Waringin Timur ini sangat banyak didominasi oleh pemilih milenial, Pak ya. Oke, mungkin langsung saja kita tanya narasumber kita sambil ngobrol santai juga di sini karena ini siaran live di YouTube Hayat TV. Pak Wendy, ya. Sebelumnya mohon maaf, kita ucapkan belasungkawa dulu. Kebetulan kemarin orang tua, tepatnya ayah dari Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, Pak ya, Bapak Rifki Nasrullah, kebetulan berpulang. Kita juga turut mengucapkan duka cita yang mendalam. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga diberikan ketabahan. Oke, kita kembali ke podcast. Sekarang Pak, sampai di mana sudah persiapan KPU untuk menyelenggarakan pemilu di 2024? Untuk sekarang ini tahapan demi tahapan yang sudah kita laksanakan. Kalau tahapannya memang dari 2022, Pak. Ya, dari 2022. Sudah sesuai dengan tahapan. Untuk yang sekarang ini yaitu tahapan tentang kampanye, Pak. Itu. Yang kedua, tahapan kita logistik. Logistik sudah berdatangan untuk logistik. Yang ketiga, tahapan rekrutmen KPPS. Logistik sudah 100% sampai di Kabupaten Kota Waringin Timur? Belum, Pak. Belum. Berapa persen yang khusus, yang belum, yang mana nih, Pak? Yang belum ini kita sedang menerima kedatangan surat suara, Pak. Oh, surat suara belum. Yang lain kotak, bilik, selotip, dan yang lainnya sudah. Dan itu sudah dicek ada kerusakan atau tidak? Iya, kalau kita sih menerima logistik itu sebelum kita bongkar, kita sortir dulu, Pak. Sudah disortir dengan yang penyedia, dengan ini. Dan juga ketika kita cek itu, kita juga menghadirkan pihak keamanan untuk Bawaslu juga. Jadi dicek bahwa keadaan logistik kita aman. Ya. Itu kotak suaranya masih modelnya itu masih seperti sama pemilu di tahun 2019 ya? Iya. Sama. Ya, enggak seperti ada pembaharuan. Iya, pembaharuan bahannya saja yang bahannya berbeda. Ada yang nanti di surat suara itu ada foto calonnya atau hanya nama? Iya, kalau dia anggota DPR di kabupaten, provinsi dan RI, Pak, itu hanya namanya saja. Hanya nama. Yang ada fotonya itu adalah calon DPD. Oh, DPD. Dengan presiden wakil presiden itu akan ada fotonya ya. Oke, nah mudah-mudahan informasi dari ini masyarakat bisa paham bahwa ternyata di kartu suara khusus yang DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI ya. Nah, itu hanya nama dan nomor urut. Iya. Walaupun kita lihat di jalan-jalan banyak yang masang kampanye pasang muka ya. Karena makanya itu dengan 3 kertas suara ini harus teliti sebenarnya. Karena kalau zaman dulu kan ada fotonya enak. Cuma nama saja. Kira-kira ada kemungkinan potensi rusak nggak itu, Pak, ketika di bilik suara itu karena tidak ada foto itu? Ya, kalau kemungkinan sih ada, Pak. Tapi KPU sudah sosialisasi mengenai. Kalau sosialisasi ini ke masyarakat sudah.
yang akan depan ini kita akan fokus sosialisasinya bagian bagaimana cara mencoblos dengan baik. Akan segera di ini ya. Pertama yang kita BIMTEK karena bimbingan teknis itu kepada penyelenggara kita Pak dulu. Yang di tingkat kecamatan, TPS atau PPK. Nanti setelah itu mereka akan kita dengan tangan kita untuk menyampaikan ke masyarakat. Gitu. Oh iya. Jadi memang masyarakat harus benar-benar melek artinya mengenai surat suara gitu, jangan tertipu dengan foto ya. Ternyata nama dan nomor. Ya, karena memang setiap tahun mungkin ada regulasi dan perubahan yang harus ini. Memang tahun ini agak ekstra lah masyarakat untuk ini. Ya mungkin caleg-caleg juga ekstra untuk mensosialisasikan dirinya dalam tahun. Ini kemudian surat suara logistik sudah datang sebagian besar ya. Selanjutnya sekarang prosesnya KPPS tadi ya. Ya. Ini proses penerimaan kalau nggak salah. Penerimaan rekrutmen KPPS. Di kecamatan itu Pak? Di tingkat desa Pak. Oh, dari tingkat desa. KPPS itu adalah petugas yang pemungutan suara yang berada di TPS atau di desa. Dari TPS sampai ke kecamatan itu? Di desa dulu? Ya, petugas tempatnya pemungutan suaranya itu. Sekotim se-Kabupaten Kota Waringin Timur itu total berapa orang kira-kira yang diperlukan? Sekotim itu kemarin kita kalau satu KPPS itu pergutakan 7 orang Pak. Satu KPPS 7 orang? 7 orang. Jadi total kemarin kita ada 100 berapa? 85 desa? Iya 185 desa Pak. Oke. Itu kali 7 jumlahnya itu 8.183. Sangat banyak, banyak orang. Itu itu petugasnya ditambah lagi linmasnya, petugas keamanan. Ya linmasnya satu TPS 2 orang. Itu sekitar 10-an ribu. Ya. Sekarang proses seleksi sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Untuk KPPS itu berjalan tahapannya tanggal 10 kemarin Pak. Tanggal 10 itu sampai tanggal 20. Iya. 20 Desember ini. Ya. Yang menyeleksi Kades atau yang menyeleksi PPS Pak. Oh, PPS. PPS menyeleksi. Iya, peserta. Jadi ketika mereka dilantik tadi. Iya, dilantik. Sebanyak 8.000 itu. Iya, sebanyak 8.000. Yang melantiknya bukan kita sih. Yang melantik itu adalah PPS itu sendiri. Oh, PPS dilantik di PPS. Mereka akan bekerja termasuk sosialisasi mengenai surat suara logistik mereka juga akan bergerak. Iya, bergerak itu. Oh. Kalau boleh tahu Pak, kemarin di tahun 2000 target sendiri, target keikutsertaan pemilih di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk 2024 nih, kalau boleh tahu berapa ditargetkan oleh KPU? Kalau kita kemarin sih menargetkan kalau zaman yang 2019 kan itu 76%. Partisipasi. Iya, partisipasinya. Ya, tahun ini kita usahakan targetnya tuh 85%. 85%, apalagi diharapkan paling banyak 36% kaum milenial ya. Ini yang jadi luar biasa untuk kita, makanya kita selalu menyampaikan tentang pemilu itu dimanapun, baik di media dimanapun. Iya, melalui media sosial segala saya lihat gencar. Kita suarakan pada yang paling penting itu adalah pemilih milenial ini. Bahkan KPU saya lihat sudah keliling sekolah-sekolah Pak. Iya Pak, itu salah satu program sebenarnya SMA, itu adalah divisi saya Pak. SMA, divisi. Iya, divisi. Kebetulan saya tuh divisinya sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah kemarin juga saya programkan waktu itu kita bagaimana sih untuk karena kita besarnya kan pemilih yang milenial pemula ini. Karena dalam itu juga saya programkan kita ke sekolah-sekolah jadi pembina upacara. Dari itu kita sampaikan tuh di Sampit itu tuh. Berarti anak SMA sederajat kelas 3 itu rata-rata 17 tahun gitu. Iya Pak. Ya kemarin memang kita arahkan ke pemilih itu 17 tahun kelas 3. Kalau boleh tahu respon mereka gimana nih ketika disosialisasikan pemilu nih generasi Y ini ya? Iya. Sebagian besar Pak kemarin itu ketika kita sosialisasi itu kita ada juga tanya-tanya. Memang responnya agak kaget juga sebenarnya. Ya, kenapa kaget? Saya bisa memilih ya. Betul. Ya, karena kita ketika ketidaktahuan mereka satu itu. Yang kedua, ketika kita tanya gitu,
tanggal berapa pemilihan seluruh serentak. Sebagian memang tidak tahu. Acuh ya? Iya, acuh. Aduh punya nggak mau tahu. Itulah namanya. Ya, kalau dunia ini kan sekarang mereka main TikTok kan, main game. Jadi setelah kita sosialisasikan kemarin, mereka juga kita arahkan bahwa itu pemilu serentak itu sangat penting, terutama bagian pemilih pemula itu. Jadi waktu itu ketika kita sosialisasi, kita tanya lagi, kita bagi yang dapat ini kita berikan surprise-nya. Mereka wah luar biasa. Tapi ini jalan terus yang di SMA. Jalan terus SMA sederajat ya. Ya, jalan. Rencana ada simulasi nggak di sekolah itu? Atau ada TPS nanti khusus yang? Iya, kalau untuk simulasi untuk pemungutan suara ada nanti, Pak. Di sekolah itu ya. Kalau di sekolah kita lebih fokus ke ini nanti. Ke umum aja. TPS. Oh, umum ya. Terus untuk kalangan mahasiswa ada masuk juga? Ya, kalangan mahasiswa ada. Kita akan mungkin nggak beberapa lagi kita akan juga melaksanakan kegiatan juga bersama mahasiswa. Mungkin kesadaran berpolitiknya di mahasiswa lebih tinggi dari SMA Pak ya, karena sudah ada organisasi kan. Iya, karena memang kalau kayak arah mahasiswa memang mereka yang luar biasa, Pak. Antusiasnya. Antusiasnya. Dan mungkin mereka sudah paham juga kan. Jadi artinya KPU optimis lah di pemilu 2024 partisipasi pemilih di Kotim bisa lebih jauh. Kalau boleh tahu nih, apakah ada evaluasi Pak sebelumnya di tahun 2019? Apa yang kurang nih sehingga partisipasi pemilih hanya dapat 70 sekian persen? Kalau yang kurang sih Pak, karena kita waktu 2019 tuh termasuk lumayan tertinggi juga. Di Kalimantan Tengah. 70%. Nah, dengan kita mengevaluasi apa yang kemarin yang kurang ini, sekarang kita bikin terobosan. Salah satunya kemarin juga di 2019 juga ada ke sekolah-sekolah. Kita juga akan tetap mengadopsi itu. Nah, sekarang kita kegiatan seperti ini. Nah, kemarin waktu 2019 tuh ada talkshow, ada pertemuan dengan tokoh-tokoh. Sekarang kita lebihkan, gencarkan itu. Dan juga kemarin juga kita sempat keliling ke desa juga, Pak. Sudah keliling. Berapa desa keliling. Sudah? Sampai ke berapa kecamatan kemarin itu yang kita bagi semua komisioner untuk mensosialisasikan ini. Artinya KPU ini memang ekstra ya karena serentak. Februari 14 Februari itu pemilu legislatif. Itu pemilu serentak artinya dan presiden. Iya Pak, itu ada pemilihan 5 pemilihan. 5 pemilihan. Iya, dari pertama itu presiden, wakil presiden, DPD, calon persorangan, yang kedua DPRD RI, yang ketiga DPRD provinsi dan kelima DPRD kabupaten. Kotim ada berapa TPS? Sekotim 1196 TPS. Terbanyak di Ketapang ya? Ya, terbanyak di Ketapang karena Ketapang dapil 1. Iya, saya lihat di data jumlah pemilihnya sekitar 70.000 lebih di Ketapang. Karena itu dia satu kecamatan yang satu dapil. Iya. Untuk kursi yang khusus di DPRD kabupaten tetap 40. Tetap Pak, 40. Iya, semua. Cuma ada pergeseran saja. Pergeseran di dapil ya? Iya, dapil. Di yang pergeseran itu di Ketapang, dia pindah satu di dapil 5. Artinya di Kecamatan MB Ketapang berkurang satu kursi, pindah ke dapil 5. Untuk provinsi, Kotim berapa kursi? Provinsi Kotim dapil sini Kotim Seruyan ya? Masuk Kotim Seruyan ya? Iya. Untuk provinsi dia dapil 2. Oh, dapil 2. Ada. Masuk dapil 2. 9 ya. 9 kursi yang di ini kan. Dia dapilnya Kotim Seruyan. Apakah semua partai ikut semua nih? Yang kalau 24 partai? Iya, 24 partai. Ikut semua pemilih. Kalau kita sih sebenarnya yang lulus dari verifikasi itu ada 24. Ada 4 itu ada di khusus Aceh, Pak. Partai lokal. Partai lokal. Nah, kita yang di Kotim ini ada 16 partai yang ikut. 16. Sebenarnya di Kalimantan Tengah itu ada 18 partai sebenarnya, tapi ada 2 yang tidak. Yang nggak ikut di Kotim. Iya. Gitu. Ikut saja tapi tidak ada calegnya. Tidak ada calegnya. Oh, ada yang kosong ya? Iya. Oh, ternyata ada juga yang kosong. Total caleg berapa Pak kira-kira di Kotim? Untuk
untuk DPRD untuk DPRD 406 berapa nih? 463 caleg. Iya Pak. Di Kabupaten untuk DPRD Kotim. Kursi yang diperebutkan 40. Jadi terbagi dari 5 dapil. Ya. Mungkin siapa tahu ada apa? Tim sukses para caleg yang dengar podcast kita ini kan dia hitung-hitungan sudah. Berapa persen peluang? Kalau kita sih Pak sebenarnya sangat terbuka sih. Ya. Terbuka dari data apapun, tinggal lihat di IG itu. Pembagian. Per kecamatan sudah kita bagi berapa perempuan, berapa laki-lakinya. Laki-laki berapa. Ya. Tidak ada yang kita sembunyikan sebenarnya. Jadi mereka bisa sudah peta kekuatan sudah bisa dilihat. Kita bisa mudah-mudahan peserta pemilu atau masyarakat kalau memang lebih mungkin mereka hitung-hitungan silakan kunjungi IG akun KPU Kotim semua ada di sana Pak. Sudah kita petakan seluruh dari dapil 1 sampai dapil 5 dengan harapan partisipasi masyarakat pun meningkat karena mereka bisa menghitung jagonya masing-masing kan yang diusung. Harapan kita dengan target yang ada itu peserta pemilu juga berpartisipasi juga untuk mensosialisasikan bahwa ayo jangan sampai golput, jangan sampai ini. Tapi KPU Kotim ada mendeteksi nggak di Kotim ini kayak kampanye golput itu ada juga atau bertambah atau berkurang dari tahun 5 tahun yang lalu? Kalau yang lihat dari partisipasinya Pak berkurang dia. Golput itu. Kalau golputnya banyak, otomatis partisipasinya yang kita hitung 75% yang tahun 2019 itu kan berkurang. Nah, mudah-mudahan tahun ini dengan gencarnya kita melakukan sosialisasi itu partisipasi masyarakat lebih sadar bahwa pemilu itu penting gitu. Karena memang menentukan masa depan juga masa depan daerah, masa depan negara dan masa depan semua sih sebenarnya. Kalau Kotim DPT-nya terbanyak sekalteng. Iya, Kotim total berapa sih? Total 300.000 ya, 300.000 lebih ya. Iya, 303.608.000 terbanyak sekalteng. Iya, terbanyak di Kalteng. Berarti barometernya lah, barometer politik. Banyak kalau kita artinya sukses KPU Kotim sukses. Karena dengan melihat DPT itu rasanya paling terbesar di Kotim, tapi kalau dia secara nasional masih di bawahnya Pak. Iya, kalau di Kalteng terbesar. Para caleg terutama yang ini saya minta bocoran dari KPU ini, para caleg terutama yang pendatang baru kan, itu banyak Pak konsultasi KPU mengenai biasanya kan mereka bingung menghitung aku menang nih harus dapat berapa nih gitu, misalnya mengenai pembagi-bagi suara segala macam. Sejauh ini sih ada sebagian Pak, nah tidak sebanyak yang ini karena kemungkinan juga kan kita sebenarnya tetap terbuka. Kita KPU terbuka ada untuk menjawab itu. Siapapun yang konsultasi kita terima ini dan ada timnya. Nah, KPU juga menyiapkan tim itu Kalau untuk yang konsultasi berapa hitungan-hitungan ini juga kita sih jarang gitu. Misalnya menanyakan rumus begini, misalnya saya di dapil Ketapang nih. Supaya saya bisa duduk, berapa suara yang harus saya dapat gitu. Nah, sejauh ini memang tidak ada belum ada itu. Karena kemungkinan juga mereka juga mungkin di luar aja punya tim sendiri Pak. Biasanya mereka punya tim sendiri untuk menghitung itu. Itu sekian ribu sekian ini. Kemudian partai itu kan 2 partai kosong. Kendalanya apa? Memang nggak ada yang. Memang tidak ada calegnya Pak. Tidak ada calegnya. Tapi untuk ketercukupan porsi wanita untuk lain-lainnya sudah terpenuhi 30%. Sudah terpenuhi Pak. 30% itu semua sudah kita berikan arahan kemarin, sudah kita beri informasi bahwa harus ketersediaan 30% itu wajib. Tapi yang sudah lulus semua ini adalah terpenuhi semua 30%. Sudah terpenuhi semua 30%. Berarti di bulan Desember akhir tahun 2023 sekarang proses KPU pemilihan KPPS Awal Januari langsung prosesnya lagi. Proses tetap kita proses KPPS tadi karena dia pelantikan KPPS itu tanggal 25
Januari. Januari. Ya. DPT kita mundur sedikit, DPT nggak ada masalah. Maksud? Sudah apa? Sudah ditentukan jumlah pemilih, sudah tetap. Ya, itu sudah nggak bisa kita ini kan ya, lagi. Termasuk Pak, misalnya ada yang mungkin sosialisasi yang mengenai ini, ada yang pindah domisili biasanya. Ya. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Kalau dia itu DPTB namanya Pak. Kalau pindah memilih itu tetap kita terbuka sampai sebelum pelaksanaan pemilu. Pakai KTP bisa milih? Bisa Pak. Tapi yang pakai KTP masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Oh, memang orang situ ya? Iya. Itu. Dengan jam 12 ke atas. Setelah selesai yang lain yang ini. Dengan itu dia harus melihat kertas suara juga karena 2% daripada DPT yang ada tempat itu. Artinya ada dilebihkan kertas suara cadangan atau gimana? Bukan cadangan, Pak, karena perhitungannya. Iya. Perhitungannya. Kalau cadangan itu artinya misal ada surat rusak berarti cadang gitu kan. Ini bukan cadangan. Berarti kertas suara sesuai dengan jumlah DPT? Iya, sesuai dengan jumlah. Kertas suara sesuai dengan jumlah DPT dikutim. Ya, itu jumlahnya kan 2% itu tadi. Iya. 2% dari kertas suara yang ada itu. Iya. Kemudian Januari pelantikan KPPS, selanjutnya itu logistik sambil datang itu. Iya, sambil datang. Sepertinya logistik ini di bulan Desember ini, Pak. Oh, sudah yakin sudah KPU sudah optimis itu. Iya, optimis itu. Aman sudah logistik aman. Logistik kita melihat semuanya kalau di Januari mungkin kita akan proses sortir, pelipatan, penyiapan semua. Ya. Tenaga sortir sudah siap atau ada perekrutan lagi? Iya, sudah. Sudah siap tenaga sortir. Distribusi ke kecamatan, ke desa-desa? Kita sudah disiapkan formulanya untuk distribusi. Tim-timnya sudah. Tim-timnya sudah siap. Nah, kalau boleh tahu kendalanya ini ke desa mana-mana Pak yang sangat sulit? Iya, kalau mengantar logistik. Kendalanya sih daerah hulu, Pak. Daerah utara ya. Daerah kayak Rantau Suang, Kecamatan Telegantang, Tumbang Gagu. Karena akses jalannya itu kan kebanyakan aksesnya jalan sungai air. Oh, masih ada beberapa desa yang harus ditempuh dengan jalan sungai. Ada sebagian itu. Berapa jam kira-kira dari? Kalau saya sih belum pernah sih. Belum pernah. Bisa lebih 1 hari mungkin. Ya, kalau kita dari kabupaten ini sampai ke tempat itu bisa 1 hari, Pak. Bisa 1 hari untuk mengantar logistik itu ya. Artinya Desember dipastikan logistik sudah aman ya. DPT sudah aman. Januari pelantikan KPPS. Selanjutnya kalau sudah pelantikan dia sudah mulai persiapan untuk tempat TPS itu. Persiapan untuk tempat TPS. Di Kota Sampit masuk ke Tapang mungkin, Mbak. Ke Tapang ada berapa TPS? 1000 lebih mungkin ya? Iya. Berapa kemarin? Hampir 1000 atau mana? Ke Tapang sama Mbak Amang ya. Oh, sekitar 70-an. 70 TPS. 270 TPS di kota. Di kota. Di kota. Jadi 270. Anggota KPU nanti berbagi wilayah atau gimana ketika pemilihan atau fokus di kota? Iya, Pak. Karena nanti kita kan monitoring setiap korwil. Ada kan komisioner namanya itu kan. Komisioner itu terbagi jadi 5. Nah, 5 wilayah-wilayah nanti mungkin akan monitoring masing-masing ketika pemungutan suara. Pemilihan tanggal 14 itu langsung dihitung di TPS atau ada perubahan cara penghitungan dari 2019? Ya, ada metode sedikit perhitungan. Dia plenonya di tingkat kecamatan, Pak. Jadi pleno tidak di TPS? Ya, tidak. Langsung dibawa ketika selesai pencoblosan, disegel. Ketika pencoblosan selesai, kita hitung di planonya itu ada namanya Serekap, Pak. Aplikasi. Aplikasi. Ya, itu difotokan, setelah itu dikirim. Nah, untuk plenonya setelah itu sudah selesai semua, baru di pleno di kecamatan. Langsung di kecamatan. Tapi dikumpulkan dulu yang TPS di desa. Tapi bukan di di TPS, bukan di PPS ya, bukan di PPS tingkat desa. Jadi perhitungannya mungkin lebih cepat daripada 2019. Karena
KPPS nanti kita bekali namanya aplikasi Srekap itu ketika dia sudah selesai ini foto kirim. Ya, jadi kita menghindari hal-hal yang tidak ini. Ya. Oke, cukup ini penjelasan beliau. Mungkin gini juga, ketika sampai di pleno di kecamatan itu, saksi-saksi pun ikut juga dari. Iya Pak, seluruh saksi, boleh seluruh panwas kecamatan, itu keamanan semua kita hadirkan semua untuk kegiatan plenonya itu. Nah, ada juga yang lebih menarik nih Pak di mewarnai pemilu mengenai ini ya, masih ada pemahaman masyarakat mungkin money politik ya. KPU seperti apa nih KPU menghadapi isu money politik yang pasti mengiringi setiap pemilu? Ya, sebenarnya sih itu adalah isu yang tidak bisa kita pungkiri sebenarnya. Tetapi kalau kita sih, karena kalau itu bermain seperti itu, artinya konsekuensi ke caleg itu sendiri. Nah, kalau dia kedapatan kan mungkin dia akan kena sanksi. Lihat Bambas yang dilihat ini. Dan yang selanjutnya bahwa money politik ini adalah sebenarnya hal yang tidak baik lah. KPU mengkampanyekan juga itu kepada khususnya pemilih milenial. Sama kita selalu menyampaikan itu di sisi di akhir, jangan sampai pemilu ini dipilih dengan money politik itu untuk kegiatan-kegiatan. Jadi biar keinginan kita sih dari KPU itu bahwa pemilu yang akan datang itu udah bersih dari hal itu. Ya, artinya setiap periode pemilu kualitasnya meningkat lah. Iya. Kita ingin memilih wakil-wakil rakyat kita yang meningkat juga. Nah, ini mengenai di sini ada pemilih yang namanya ini ya, kalangan free baby boomers. Mereka usianya 77 tahun. 77 tahun ini masuk free baby boomers. Free baby boomers ini ya, mungkin mereka yang lahir sekitar tahun 30-an gitu. Iya. Yang sudah 77, usia lanjut lah. Di atas 77 ada juga masuk ini baby boomers ini, free baby boomers ini. Di atas 77 tahun. Jadi presentasinya memang ada 0,83% di Kotim ya. Kotim. Kemudian generasi yang umur usia 59 sampai 77 tahun ada 9% lebih. 9% ke 72%. Generasi Z itu yang di bawah 27 tahun 24%. Generasi X 43 sampai 58%. Generasi Y, milenial yang paling banyak kan? Iya, milenial. 36%. Makanya kita memang gencar-gencar sosialisasi sih ke sekolah-sekolah. Sekolah itu. Kemudian ke masyarakat yang di desa yang mohon maaf mungkin masyarakat yang ini tingkat pendidikannya di bawah SMA, SMP mungkin ada juga sudah masuk ke masyarakat di bawah akar rumput. Ya, kita juga masuk Pak untuk sosialisasi ya. Sudah masuk. Kemarin sih salah satunya waktu kami yang baru-baru ini kita kemarin juga ada kegiatan di daerah Bamang gitu. Nah, itu kita ngundang yang ibu-ibu yang ini kan untuk kegiatan ada namanya kami melaksanakan senam jingle. Ada muatan kayak kemarin jalan sehat. Iya, jalan sehat itu kan. Nah, dengan adanya itu artinya kita mensuarakan bahwa mengingatkan dia sebenarnya lebih arah mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari itu adalah pemilu serentak. Ketika KPU turun ke bawah, terutama di kalangan yang tingkat pendidikannya kita ambillah mereka hanya tamat sekolah dasar atau bahkan tidak tamat sekolah dasar, KPU menemukan ini enggak sikap apatis dari masyarakat, misalnya malas milih. Iya. Yang kemarin aja nggak kerja misalnya kan banyak gitu. Memang itu masih ada. Ya, tantangan memang ada Pak. Sering ketika kami turun ke masyarakat, ke tempat-tempat yang terutama itu pedesaan Pak. Iya, ada pedesaan. Memang sikap apatis mereka sangat tinggi sekali Pak. Karena berpikir lebih baik saya berangkat kerja daripada ini. Karena yang enak itu mereka, saya tidak. Ketika duduk nanti mereka yang enak, saya tetap sakit gitu. Makanya itu yang kita berikan pemahaman untuk
masyarakat kita itu yang lewati sosialisasi tadi. Itu melibatkan perangkat desa juga, diajak juga. Kepala desanya. Iya. Perangkat desa juga kemarin juga kita waktu kita sosialisasi kita pas ada itu kita gandeng juga untuk sosialisasikan itu. Karena pemahamannya apabila itu pemahaman itu yang selalu ini, jadi kesuksesan pemilu sih akan semakin ini. Jadi kita kemarin juga menyampaikan bahwa kenapa harus kita ikut pemilu atau ikut memberikan hak suara, karena pemilu itu kan suatu kedaulatan negara untuk menyukseskan dan suatu memusyawarah. Jadi sering saya sampaikan kenapa harus wajib, karena yang menentukan ke depan 5 tahun ke depan pemimpin adalah kita. Jadi yang keduanya ketika pemimpin kita terpilih, kita punya hak suara untuk mengingatkan mereka. Kemarin kan saya memilih kamu, Anda sebagai wakil kami. Nah itu ketika orang tersebut tidak mau tahu, artinya dia juga segan kan. Nah itu yang selanjutnya namanya aspirasi, Pak. Ketika kita mau perbaikin jalan apapun, dia punya hak mengingatkan. Ini janjinya kemarin untuk memperbaiki ini. Nanti diundang apa? Ketika sudah terpilih kan diundang ada acara kayak musrembang deh. Sebelumnya bisa ikut kan? Bisa ikut karena dia kan merasa memilih. Memilih dan terpanggil kemarin saya juga memberikan suara. Nah itu pemahaman itu yang selalu kita berikan untuk masyarakat kita yang tingkat bawah itu. Jadi memang komisioner yang di kabupaten ini turun langsung juga ke desa-desa memberikan penjelasan itu dan juga dengan melalui kegiatan-kegiatan, Pak. Bikin kegiatan kayak senam kemarin. Ini kita juga nggak lama lagi buat kita talk show. Selain ini, itu kita nanti ada buat kegiatan apa namanya lagu-lagu nanti senam jigel. Ada senam juga. Ya harapan sih dengan melalui itu masyarakat ini terpanggil untuk memberikan hak suara nanti di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan bisa meningkatkan partisipasi karena suksesnya pemilu kan tingkat partisipasi juga pasti sukses. Sebenarnya yang menyukseskan pemilu ini adalah KPU, itu adalah wasitnya sebenarnya, Pak. Sebenarnya adalah semua masyarakat pihak, termasuk semua pihak stakeholder itu bersama-sama sebenarnya untuk menyukseskan pemilu ini dan untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya pemilu di akan datang itu ya harapan kami sih semua stakeholder ini bisa bekerja sama dengan KPU untuk menyelesaikan ini. Dukungan pemerintah daerah sangat ini. Kalau dukungan pemerintah daerah sangat luar biasa sekali, Pak, untuk ini, untuk KPU, terutama untuk pemilu ini sangat luar biasa sekali. Termasuk fasilitas penyimpanan logistik. Salah satunya di tenis indoor itu. Itu kan punya milik pemerintah. Ya sudah kita kerjasama. Dan sedangkan itu kalau kita melihat sudah direhab, sudah ini kan. Ya sudah ada juga futsal di sana kan. Tapi memang itu yang representatif. Karena dilihat dari ruangnya sangat mencukupi, dengan sirkulasi udaranya sangat bagus untuk ini. Jadi dengan itu kemarin kita dengan selalu koordinasi menjalankan komunikasi yang baik, akhirnya pemerintah juga menyetujui itu, Pak. Kalau misalnya ada logistik atau kertas suara atau biliknya kan masih seperti dulu, ada yang rusak itu langsung diganti atau? Iya, kita sortir kalau memang itu rusak apapun kita akan melaporkan, Pak. Nah itu kan kita akan ada proses penggantian untuk ini. Tapi dari pusat langsung ngirim mengganti itu ya. Oke. Kemudian setelah pilpres sama pemilihan legislatif, lanjut pilgub, pilkada. Iya. Kalau pilgub semua namanya sesuai dengan tahapan karena kita kan tahun depan 2024 ini ada 2 agenda besar. Satu pemilu serentak yaitu tanggal 14 Februari 2024 ini. Yang kedua adalah pilkada, Pak. Pilkada. Untuk di Kotim pemilihan gubernur ya? Hanya gubernur. Sama bupati juga? Iya, bupati, serentak. Bupati sama gubernur. Serentak juga. Ada 2 pemilihan. Itu bupati dengan gubernur. Persiapannya sama dengan ini atau akan membuat persiapan lagi? Iya, nanti dia beririsan, Pak.
karena kalau melihat tahapannya itu bisa mungkin karena kan belum juga keluar ininya, jadwalnya belum keluar ya. Tanggalnya tapi, belum tahu ya. Kemarin juga penyampaian dari pertemuan akan dilaksanakan memang di tahun 2024. Ya, kalau melihat januarnya bisa Januari nanti sudah mulai tahapannya itu. Langsung tahapan itu ya. Ya, tahapan untuk pilkada itu, pemilihan gubernur dengan bupati. Ada bocoran masa kampanyenya belum tahu. Masih belum, belum tahu. Iya, kita belum tahu kapan mulainya, kapan merekrutan kita belum tahu. Belum tahu. Tapi logistiknya tetap pakai yang ada logistik baru lagi. Ada logistik baru lagi, Pak. Cuma perangkat sumber daya manusianya masih yang itu dipakai. Kalau perangkatnya kita evaluasi, Pak. Kita kalau memang evaluasi artinya ada kemungkinan kita rekrutmen lagi gitu. Untuk yang petugas-petugas yang baru itu. Karena kan beda tahap. Ya, beda tahapannya beda tahapan. Ya, beda misalkan pemilu dia sampai pemilu saja. Nah, pemilu serentak ini kalau untuk yang pilkada kita akan sampai ke PPS itu beda lagi. Sampai lah. Tapi DPT tetap. DPT kita akan berubah juga. Oh, berubah juga. Iya, karena kan pilkada dengan pemilu serentak kan beda anunya. Nah, nanti kita akan juga mulai dari tahapan awal lagi, Pak. Ya, bedanya di mana nih pilkada sama pemilu serentak? Ya. Beda DPT-nya. Iya. Karena kalau dia pilkada kan daerah, Pak. Daerah artinya kita akan melakukan bedanya itu di DPT-nya karena mungkin ada yang kemarin yang umurnya belum 17 tahun. Itu kan mungkin bertambah. Ada juga yang mati meninggal. Nah, itu yang mungkin dia berubah. Jadi makanya kita tahapan dari awal lagi dari coklit dari ini. Ya dihitung coklit. Ya dari awal sehingga yang membuat berubah itu. Dari yang belum 17 tahun kemarin mungkin di 2024 nanti kan 17 tahun. Mungkin itu yang harus kita anukan lagi. Dan partai yang bisa mengusung itu yang punya kursi di DPR untuk pilkada dan pilpres. Iya, benar. Gitu. Oke, teman-teman, sudah berapa menit waktu kita? Apa kita break dulu? Kita lanjut langsung. Oke, tinggal berapa menit? Mohon maaf kalau waktunya terbatas. Iya. Sebenarnya panjang, 45 menit. Kita punya waktu sebenarnya total 45 menit. Ini sudah berjalan sekitar hampir selesai. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan lagi yang bisa disampaikan dari Pak Wendy dari KPU Kotim terkait sosialisasi kenali pemilu 2024 supaya tingkat partisipasi pemilih khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur bisa meningkat. Beliau juga bisa menyampaikan kita mudah-mudahan dapat informasi baru yang bisa memberi semangat dan motivasi kepada pemilih, kepada masyarakat untuk beramai-ramai datang ke TPS 14 Februari. Ada apa lagi, Pak, yang akan dikerjakan KPU nih? Iya, yang pasti masyarakat Kotim pada khususnya kami mengajak dari KPU Kabupaten Kotim Timur, mari kita bersama-sama menyelesaikan pemilu serentak yaitu 2024 nanti, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Berikanlah hak suara, sumbangkanlah suaranya untuk kesuksesan, karena suksesnya pemilu ini bukan hanya untuk satu orang tapi untuk kita semua. Jadi dengan hal itu apabila kita sukseskan semua, artinya Kotim akan menjadi prometer Kalimantan Tengah karena terbanyak DPT-nya. Nah, DPT-nya. Oleh itu yang selanjutnya masyarakat Kotim, Pak, kalau bisa dan ingin tahu tahapan apapun, yaitu lihat di akun KPU Kotim. Ada Facebooknya? Ada Facebook, Instagram ada, Pak, ya? Nah, dua itu update karena kadang-kala kita karena keterbatasan waktu sih sebenarnya. Jadi informasi apapun kita langsung sharekan di akun kita. Jadi masyarakat bisa berinteraksi langsung melalui komentar, tanya jawab di akun-akun IG dan Facebook KPU Kotim. Itu bisa. Nah, itu harapan-harapan kita dengan giat Bapak Ibu ikut nanti dalam mensosialisasikan pemilu ini, artinya kita akan bersinergi dalam kegiatan.
mungkin itu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berharap semua, khususnya saya juga masyarakat, salah satu masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, bapak-bapak yang bertugas di KPU, para komisionernya, kita doakan mudahan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, kemudian dikuatkan juga tenaganya, karena kita tahu bagaimana tadi pekerjaan KPU Kotim untuk mensukseskan pemilu yang terbilang cukup berat, apalagi pertaruhannya Kotim bisa dibilang barometer kesuksesan pemilu di Kalimantan Tengah karena jumlah DPT-nya yang sangat banyak. Kita berharap sukses apa yang dilaksanakan KPU Kotim. Kalau bisa jumlah DPT bisa meningkat lebih dari 80% ya. Bukan DPT Pak. Jumlah partisipasi. Iya. Mohon maaf, jumlah partisipasi pemilih bisa meningkat lebih 80% dari yang ditargetkan. Artinya pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur akan semakin maju karena partisipasi masyarakatnya pun semakin meningkat. Itu harapan kita bersama-sama. Mungkin itu saja Pak. Iya. Mungkin ada satu Pak. Oke, bisa tambah lagi Pak. Mungkin hanya memperkenalkan saja Pak. Oke. Perkenalan untuk kami komisioner KPU Kabupaten Timur periode 2023-2028. Ya. Yaitu kalau ketuanya yaitu Muhammad Rifki. Iya, Muhammad Rifki. Yaitu divisi logistik dan keuangan. Yang kedua yaitu Muhammad Tuhari. Iya. Divisi teknis dan teknis. Yang ketiga Jamil Juansah, itu divisi data. Yang keempat saya sendiri Wendy, divisi sosialisasi partisipasi. Divisi sosialisasi partisipasi Pak ya. Dan yang kelima tuh Bapak Effendi, yaitu divisi hukum dan pengawasan. Mungkin itu namanya perkenalan kami. Terima kasih banyak kita kepada KPU Kotim. Mudah-mudahan mohon maaf kalau waktunya terbatas. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Mungkin setelah ini mungkin ada sesi-sesi berikutnya dan KPU juga akan melaksanakan takshow juga Pak ya. Iya, takshow. Nah, bisa diikuti informasi-informasi apa yang akan diselenggarakan KPU. Pantau Instagramnya dan Facebooknya, medsosnya, atau bisa langsung datang ke kantor KPU untuk tanya-tanya supaya pemilu kita sukses, terutama di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mungkin itu saja dari kami podcast ini. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan terima kasih juga pada masyarakat yang netizen juga yang menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan informasi dan bisa menambah semangat dan partisipasi di pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Itu saja dari saya, dari Pak Wendy juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.